Swastiastu, Om Awigiramastu Namasidam, Om Anubadra Kertawiyatu Wisyata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan dharma wacana singkat yang berjudul Bunuh Diri dalam Ajaran Agama Hindu. Tindakan bunuh diri dinyatakan sebagai ulah pati, sebagai perbuatan dosa karena bertentangan dengan ajaran Dharma. Dharma mengajarkan kepada umat manusia untuk memperbaiki kehidupan ini dari perbuatan tidak baik menjadi benar. Ulah pati sangat tidak baik untuk dilakukan pada usia yang relatif muda. Sungguh disayangkan dan disia-sialah mereka yang mengambil jalan pintas melalui bunuh diri atau biasa dilakukan dengan gantung diri. Tidak bisa dipungkiri bahwasanya belakangan ini kasus-kasus bunuh diri yang terjadi di Indonesia semakin meningkat. Demikian juga yang mendera umat Hindu di berbagai daerah. Mulai dari kasus yang terjadi pada anak-anak, remaja, bahkan pada mereka yang sudah dewasa dan tua. Bertambahnya tuntutan hidup membuat seseorang seringkali kehilangan akal sehat untuk memaksakannya berpikir ekstra dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya, baik primer maupun sekunder, jasmani maupun rohani. Dalam keadaan seperti itu, bagi yang tidak kuat secara psikis, emosi, mental, dan spiritual akan menjadi beban secara kejiwaan yang lambat laun menjadi depresi hingga stroke yang berkepanjangan, sehingga acak kali dipecahkan dengan cara sendiri. Ada beberapa indikator utama penyebab orang melakukan bunuh diri, seperti masalah sosial, ekonomi, asmara, dan keinginan yang belum tercapai. Pada akhirnya, suatu saat terhenti karena pikiran seakan buntu dalam keputusasaan, kemudian melakukan tindakan bunuh diri. Barangkali disinilah letak akar masalah kenapa dalam mencari solusi pemecahan masalah, seseorang membuat keputusan sendiri. Jika saja kondisi psikis, emosi, mental, dan spiritual seseorang tangguh, kokoh, dan kuat, maka tindakan konyol seperti bunuh diri. Jika saja kondisi psikis, emosi, mental, dan spiritual seseorang tangguh, kokoh, dan kuat, maka tindakan konyol seperti bunuh diri bisa dihindari. Padahal kita juga tahu dan sadari bahwa terlahir menjadi manusia merupakan kesempatan yang amat langka. Tetapi kesadaran ini sering terabaikan. Untuk itu perlu merenungkan kembali tentang hakikat keutamaan kita sebagai manusia, seperti apa yang telah disuratkan dalam berbagai kitab suci Weda, seperti yang tercantum dalam Saru Samusaya Slokan 2 yang mengatakan bahwa di antara semua makhluk hidup hanya yang dilahirkan sebagai manusialah yang dapat melaksanakan perbuatan baik ataupun buruk. Leburlah ke dalam perbuatan baik segala perbuatan buruk itu. Demikianlah gunanya menjadi manusia. Disebutkan juga pada Bhagavad Gita Adhyaya 2 Sloka 66 yang artinya tidak ada pikiran yang tidak terkendalikan, tidak ada konsentrasi yang tidak terkendalikan, tidak ada ketegangan untuk tidak memusatkan pikiran yang tidak tenang, di mana kebahagiaan itu. Sloka itu mengisyaratkan bahwa kunci kebahagiaan adalah pikiran yang terkendali, konsentrasi yang terkendali, dan pemusatan pikiran serta ketenangan pikiran. Sebaliknya, pikiran yang tidak terkendali ibarat perahu anyut dalam samudra terbawa angin. Secara psikologis, manusia memerlukan media untuk melepaskan semua hal yang menyebabkannya mengalami kebuntuan, dengan cara berpikir jernih dan masuk akal. Susastra Weda memberikan kita arahan untuk mengatasinya, dan diantaranya yang dapat dilakukan guna menguatkan diri, yaitu menguatkan diri dari perbuatan-perbuatan konyol seperti bunuh diri adalah dengan membaca sloka-sloka kitab suci Weda dan melantunkan nama-nama suci Tuhan dalam setiap kesempatan. Hal ini membantu mengendalikan lamunan yang tidak perlu, karena sloka dan mantra suci Weda ibarat kata-kata mutiara yang memberikan motivasi dan semangat hidup, bukan sebaliknya, semangat mati. Memang kematian tidak dapat dihindari jika Tuhan menghendaki. Akan tetapi, manusia diberi akal seyogyanya mampu menghadapi berbagai problem dan persoalan hidup. Untuk melepaskan diri dari persoalan dan problem hidup, ingatlah, hidup di dunia ini tidak sendiri
dan masih banyak orang yang lebih susah dari kita. Bahkan keterbatasan fisik seperti tunanetra, tunawisma, tunarungu, tunadaksa, yatim piatu, dan lainnya. Oleh karena itu, kendalikanlah pikiran, besarkanlah hati, sucikanlah jiwa secara konsisten dengan mengisi kegiatan yang produktif, berkualitas, baik kegiatan rohani maupun kegiatan duniawi. Sekian Dharma Wacana singkat dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Yang akhir dengan Prama Santi, Santi Santi Santi